Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur rasulullah shadiqul amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar waquduha an-nas wal hijaratu ila akhir ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahala bihi tariqan ila. Shadaqallahu sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekan dan pengurus Masjid Jami'ul Khair Masjid Jami' Al-Mughniyah rahimakumullah, juga para orang tua, para sesepuh, para asatidz, para hujjah, khusus guru kita bersama Ustaz Ibu, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya tidak bosan-bosannya kita selalu bersyukur kepada Allah karena masih diberikan nikmat iman, nikmat amal saleh. Dengan nikmat itulah kita bisa beribadah dengan baik, melaksanakan amalan yang dicontohkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad manusia yang dimaksum, beliau tidak punya salah dan dosa, yang dijamin masuk surganya Allah. Nabi Muhammad adalah manusia yang istimewa lahir dan batin, seorang pemimpin dunia akhirat. Beliau pernah dimi'rajkan oleh Allah, tahu surga neraka. Beliau tahu yang namanya Lauhul Mahfuz. Tapi kenapa beliau masih terus mujahadah beribadah kepada Allah? Karena memang yang namanya kesenangan, ketenangan, kebahagiaan itu ada dalam ibadah. Jadi kalau kita mau cari kepuasan batin, kesenangan jiwa, ketenangan jiwa, ada dalam kesolehan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan kita terus menjaga amalan-amalan yang baik yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, kelak nanti di akhirat kita memperoleh rahmatnya Allah, ridhonya Allah, hingga masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada uswatun hasanah habibana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mengajak kita terus sibukkan dengan amalan akhirat. Sibukkan dengan amal-amal yang disukai sama Allah. Jangan pernah kita lupa dengan dunia yang fana ini. Memang yang namanya dunia ini menarik. Dunia ini menggoda karena sifatnya zahir, nyata, real. Kalau akhirat itu kan abstrak. Allah menerangkan dalam Al-Quran, begitupun Nabi menyampaikan dalam hadisnya, bahwa orang yang sholat berjamaah dapat 27 derajat. Setiap langkah menuju masjid ada penggugur dosa, diangkat derajat, ditambah kebaikan.
Akan tetapi jemaah rahimakumullah, pahala tadi sifatnya gaib, tidak terlihat. Dalam satu riwayat, kalau seandainya manusia tahu keutamaan datang ke rumahnya Allah, maka dia pasti akan meninggalkan rumahnya walaupun dalam kondisi dia merangkak, dalam kondisi dia dipapa oleh keluarganya. Yang penting datang ke rumah Allah. Kalau tahu pahalanya didohirkan. Cuman itulah kenapa dirahasiakan oleh Allah tadi, untuk menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena iman itu butuh pembuktian. Iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Actionnya, amalia solehnya ini yang diingini sama Allah nih, bukan pengakuan doang. Kalau benar orang yang beriman kepada Allah, tunjukkan kata Allah keseriusanmu dalam ibadah kepada Allah, dalam suka dan duka, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, lapang ataupun sempit, sehat ataupun sakit, tetapkah dia senantiasa istiqomah dalam kebaikannya itu? Atau sebaliknya, dia di saat dalam kondisi butuh doang deketin Allah, giliran udah dikasih sama Allah, kebutuhannya dia berpaling dengan Allah. Ini orang-orang dulu begitu tuh Pak. Orang-orang dahulu jamaah rahimakumullah banyak yang mendapatkan teguran dari Allah, bahkan bukan hanya teguran tapi langsung mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada 3 cerita manusia yang dia tidak lulus dalam ujiannya, kecuali 1 orang yang lulus di zaman Bani Israel. Yang pertama, ada seorang yang dia dilahirkan dalam kondisi punya penyakit, dia buduk Pak, dari lahir bawaan sampai dewasa. Masya Allah, kita alhamdulillah dalam keadaan normal. Ada Pak, kita lihat coba ya di Google itu, ada orang lahir Masya Allah kulitnya bermasalah, tidur nggak nyaman, mau keluar bergaul juga mau binder Pak. Allah, sehingga nggak kumpul sama teman-teman yang lain, dia nggak bersekolah, akhirnya dia mengasingkan diri di kamar. Tapi karena kebijakan orang tua tadi terus menghibur anaknya, ya udah nak, sabar ya nak, udah kamu tetap di sini di rumah. Kebetulan orang mampu, maka diambillah guru privat untuk belajar di situ. Yang penting terdaftar namanya di sekolah tersebut, nanti ikut ke yaitu kesamaan, kejar paketnya, paket A-nya, B, C dan lain sebagainya. Tapi tadi manusiawi, ada rasa minder, nggak mau sosialisasi karena kondisi tadi jemaah rahimakumullah. Maka ceritanya di zaman Nabi Musa AS ini orang dalam kondisi dia buduk Pak, 2 telang dari kecil sampai dewasa. Lalu ada orang yang kedua, dia punya penyakit, mohon maaf, dari kecil remaja yang sampai itu dewasa, dia punya kepala Pak, nggak tumbuh rambut satu pun. Masya Allah Pak, ini rambut ini karunia Allah nih Pak. Ini rambut ini karunia Allah ini. Cuman mohon maaf, ini ayat Allah Pak. Dulu saya waktu 25 Pak, hitam rambutnya, ganteng saya. Lah dia bilang jelek. Ya Kang, iya 25 dulu Masya Allah, sampai 30 Pak, rambut masih hitam. Berjalannya waktu udah 55, Pak Ustaz saya harus ya. Udah mulai saya ngaca, ya Allah, ini putih, emang putih. Nah, ini ayat Allah Pak, ini ayat Allah. Jangan dicabut. Kata Nabi, jangan nyabut uban. Makruh, nggak disukai sama Nabi. Nyabut uban itu nggak boleh, makruh, nggak disenengin sama Nabi. Karena apa, yang namanya uban itu nanti di akhirat jadi cahaya. Jadi cahaya. Uban tuh jadi cahaya nanti.
Masya Allah, luar biasa kan? Udah pelihara rambutnya, biarin beruban. Jangan malu-malu, nggak usah disemir. Kalau mau disemir selain warna hitam Fauzan, nah, so mau ungu boleh. Cuman kayak Belanda Bekasi gitu. Lah orang luar negeri apa? Warna biru, warna apapun pantas, kulitnya nyambung. Lah kita udah kelus hitam di warna biru Pak, jadi tontonan orang. Begitu ya kan Ustaz? Allahu Akbar. Tampil apa adanya, udah putih-putih aja udah. Biarin aja, nanti jadi cahaya. Bahkan dalam kitab itu orang semakin tambah tua, tambah beruban, satu bakal disegenin orang. Bener Pak, disegenin. Orang sepuh. Disegenin. Kong depan kong, duduknya depan kong. Wah, karena rambutnya beda Pak. Yang muda-muda belakang, nerima tamu. Kalau yang udah sepuh mau udah depan, udah deketin Ustadz aja sini. Nemenin Ustadz, nemenin Pak Lurah, nemenin Pak RW. Karena apa? Udah jadi sesepuh. Tuh, nambah wibawa. Lalu yang kedua, orang kalau sudah beruban Pak, Masya Allah, insya Allah bakal diistimewain tuh sama yang muda-muda. Waalaikumsalam. Sehat Ki, sehat. Tuh yang tua tuh berhormat. Tuh tambah tuh penghormatannya. Disegenin, punya wibawa orang tua Pak. Tapi orang tua yang soleh. Jangan tua-tua keladi, tambah tua semakin jadi bosan ya. Kong, tambah tua tambah jadi. Allahu Akbar, gayanya kayak anak muda. Usia 65, Allahu Akbar, pakai lepis Pak. Oh. Pakai kaos gambarnya tengkorak. Iya kan? Tuh coba gaulnya sama anak muda. Waktu zuhur nggak datang ke masjid, usia 65-70. Maunya kumpul-kumpulan sama anak muda. Apa nggak malu sama Allah dengan ubannya? Apa nggak malu dengan kulitnya tadi? Apa nggak malu dengan tenaga yang lemahnya? Sehingga enggak merapat kepada Allah Subhanahu wa taala, di masa tuanya dia jauh dengan Allah, maka ini tanda orang yang akan mendapatkan kebencian dari Allah. Makanya kan ada hadis Nabi begitu tuh. Orang tua yang tobat itu disukai sama Allah, tapi Allah jauh lebih suka lagi kepada anak muda yang mau bertobat. Yang tua disenangi nama Allah taubatnya orang tua, tapi ada yang lebih disenangi dari orang tua tadi adalah anak muda yang mau taubat sama Allah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Masya Allah, itu orang dari lahir Pak sampai dewasa nggak ada rambut satu pun Pak keluar. Lalu yang ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang di zaman Bani Israel itu dia punya penyakit dari lahir Pak sampai dewasa itu nggak ngelihat, matanya nggak ngelihat. Allahu Akbar, kita alhamdulillah jamaah rahimakumullah punya mata fungsi. Kita bisa ngelihat kedua orang tua kita, wajah orang tua kita, bisa ngelihat pasangan kita, bisa ngelihat anak-anak kita, bisa ngelihat bentuk masjid luar biasa, bisa ngelihat ayat-ayat Allah itu yang namanya pepohonan, yang namanya langit di pagi hari begitu indahnya di saat matahari terbit, ya kan? Awan yang begitu menghiasi langit, kita melihat langsung indrawi mata kita. Jemaah rahimakumullah, ini karunia dari Allah. Bukankah banyak saudara-saudara kita dia lahir ke alam dunia, mohon maaf, dalam kondisi tunanetra, nggak ngelihat. Tapi mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ada yang mujahadah, dia bersyukur kepada Allah dalam kondisi yang ada. Bahkan tidak sedikit orang yang mohon maaf tunanetra tapi hafal Quran. Kita yang melek Masya Allah nggak pernah lihat Quran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketiga orang tadi ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lulus dengan ujian Allah? Karena memang dunia ini tempat ujian, Pak. Jangan dibilang dunia ini tempat aman-aman, tempat senang-senang, enggak, tempat diuji sama Allah. Dari kita kecil diuji, Pak.
Anak-anak diuji sama Allah, remaja, dewasa, tua diuji sama Allah. Coba deh, kayaknya mah enak kali ya kalau udah lulus sekolah mah, punya kerjaan enak. Udah kerja Pak, diuji lagi. Ujiannya apa? Harus komitmen dengan pekerjaan kita, harus disiplin waktu. Emang itu gak ujian? Kalau bagus kerja kita, dapat pandangan yang bagus oleh atasan kita. Tapi kalau tidak baik, ini kita mendapatkan ketidakpercayaan dari atasan kita. Bukankah itu ujian juga? Kali nanti kalau sudah rumah tangga enakan, udah rumah tangga, punya pasangan hidup, punya tanggung jawab, ujian lagi. Kali nanti ya kalau udah punya anak enakan, punya anak sama, tambah diuji lagi sama Allah. Anaknya udah gede, nanti kali udah rumah tangga enak. Cucu jamur rahimahullah nongol itu dari 3 anak, atu 3 cucu Pak. Diuji lagi kita jadi aki, sabar nggak ngerawat cucu? Sampai kapan selesai ujian? Kalau sudah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi ujian demi ujian itu semuanya ada nilai pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah rahimakumullah, datanglah malaikat ketiga orang tersebut. Yang pertama, malaikat datang kepada orang yang buduk. Waalaikumsalam. Pak, ini saya datang ke sini ada perlu. Bapak sakit udah lama, udah. Pengen gak disyariatin biar sembuh? Pengen banget Pak. Biar normal gitu, biar kayak orang-orang, kulitnya bersih. Biar saya bisa kumpul ke orang juga, orang gak minder saya datang ke sono. Tolong Pak, kalau memang Bapak bisa nyariatin saya, doain saya. Maka memang itu malaikat berbentuk manusia Pak, didoain sama malaikat tadi. Diambilkan air, didoain malaikat. Alhamdulillah, atas izin Allah, setelah minum air tadi disembuhkan penyakitnya sama Allah. Kun fayakunnya Allah. Jadi bersih Pak, kulitnya bersih. Terus kata orang tadi, tamu tadi, wahai Bapak, apakah ada kemauan yang lain setelah engkau disembuhkan sama Allah? Pengen Pak, saya pengen jadi orang yang cukup, subur makmur ekonominya, biar kayak orang-orang, saya nggak susah. Terus pengennya apa? Ya kalau bisa mah, kalau seandainya ada mah ya saya pengen beli tuh yang namanya punya onta mah boleh, 1 onta gitu betina yang lagi hamil gitu kan, biar beranak. Oh pengen onta, boleh. Ya rahimakumullah, atas izin Allah, ini orang tadi yang berupa malaikat tadi, dia berangkatlah ke pasar beli onta. Lalu ontanya dibawa, onta betina tadi. Nggak lama kemudian beranak Pak. Anaknya ada jantan, ada betina. Lalu berkembang itu. Satu rumah dibikinin di belakang, sekandang tuh penuh jemaah rahimakumullah. Ada onta betina, ada onta jantan. Dari satu bisa berubah menjadi puluhan onta. Jadi kaya raya Pak. Lalu yang kedua jemaah rahimakumullah, malaikat tadi datang ke orang yang dia punya rambut, punya kepala tapi nggak punya rambut. Waalaikumsalam. Pak, nih saya datang ke sini ada perlu, ada apa? Bapak mau nggak didoain biar kepalanya ada rambutnya? Iya, pengen banget Pak, biar saya pede gitu kalau ngaca. Kadang saya sehari semalam, kadang jangan sehari semalam, seminggu sebulan jarang ngaca saya Pak. Jarang ngaca, kenapa? Malu sama diri sendiri. Orang nggak punya rambut. Begitu, tolong doain. Didoain Pak, diminumin tuh air tadi, didoain oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Biiznillahi taala idza arada syai'an ayyakul kun fayakun. Kalau Allah berkehendak enggak usah lama-lama, jadi maka jadi. Itu setelah minum Pak, atas izin Allah Pak. Ya Allah etoge Pak. Banyak itu rambutnya penuh. Rambutnya penuh Pak. Ngaca dia kaget. Yo ganteng juga ya. Ganteng Pak. Ada rambutnya ganteng. Makanya rambut itu apa? Mahkota. Mahkota terus. Begitu. Jamaah rahimakumullah. Akhirnya udah tampan lah orang tadi. Lalu ditanya sama tamu tadi, Bapak selain alhamdulillah permohonannya diijabah, Bapak udah punya rambut nih, apa yang pengen dipengenin? Ya kalau bisa mah, kalau memang ada mah yang pengen, kayaknya kalau ada sapi gitu ya, sapi lah.
Tapi yang betina nanti beranak gitu kan, nanti biar saya ada kegiatan pagi-pagi gitu. Punya ternak sapi. Ya udah kalau begitu sebentar ke pasar tadi. Dibawakan itu sapi betina jemaah rahimakumullah. Lalu dirawat baik-baik. Allahu Akbar. Sama ceritanya kayak si A. Di belakang tuh sapi puluhan, Pak. Lalu sukseslah yang kedua. Tapi nanti nih sukses enggak di saat dia dikasih kejayaan oleh Allah. Yang ketiga datang kepada orang yang buta tadi. Waalaikumsalam. Pak, ini saya datang nih mau nyariatin Bapak. Bapak mau sembuh nggak? Mau. Saya pengen banget melihat kayak apa rumah saya, kayak apa kamar saya, kayak apa tempat ibadah saya. Pengen tahu orang tua saya, teman-teman saya. Sementara ini cuma omongannya doang yang saya dengar. Orang yang nggak tahu kayak apa, bentuk ayam kayak apa saya nggak tahu. Ya udah kalau begitu ambil air, didoain sama malaikat tadi atas izin Allah. Alhamdulillah, sembari diusapkan di kedua matanya, langsung Pak seketika itu bisa ngelihat. Allahu Akbar. Ketika lihat, masya Allah Pak, saya melihat Bapak ini. Makasih banyak Pak. Terus setelah udah selesai Bapak sembuh nih pengen apa? Ya saya emang nggak tinggi-tinggi lah. Pengennya kalau memang Allah menghendaki saya punya mah paling tidak kambing lah, kambing betina lah, nggak apa-apa. Iya, yang penting saya ada kegiatan, ada kasab, biar saya ini nggak ngandelin orang, nggak minta-minta ke orang. Ya udah kalau begitu saya ke pasar. Ke pasar beli kambing betina jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah beranak pinak. Di belakang rumahnya kandang kambingnya banyak jemaah rahimakumullah. Singkat cerita bertahun-tahun semua pada sukses nih Pak. Maka datang jemaah rahimakumullah, Allah mengutus malaikatnya Allah untuk datang ke si A. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak berbentuk musafir. Ini kalau Allah mau uji siapapun kan, itu kadang seperti itu ujiannya. Kadang diserupai orang yang memang meminta-minta. Makanya Nabi sampaikan jangan pernah menolak kalau ada orang yang ada di depan kita meminta-minta bantuan, pertolongan kepada kita sementara kita mampu menolong. Bisa jadi itu caranya Allah menguji keimanan kita. Sampai di mana kedermawanan kita, ya solidaritas kita kepada orang lain di saat kita mampu. Maka jemaah rahimakumullah ketika datang ke si A, ada apa? Ya Pak Musafir, saya datang ke sini ini mohon maaf. Yang pertama saya silaturahim. Yang kedua kalau memang berkenan, Bapak banyak ternak nih, boleh nggak satu aja saya minta. Kebetulan saya punya keluarga, ini saya pengen banget yang namanya punya kambing. Dia nggak ngebayangin dulu masa susahnya Pak. Saya pengen deh satu aja onta tadi ya. Yang pertama onta, kan Bapak ontanya banyak. Maka apa yang dikatakan oleh orang tadi yang duduk, Bapak enak aja, tinggal minta. Ini ya yang saya punya nih onta yang banyak di belakang. Ini tinggalan ahli waris orang tua saya ini. Ini dari orang tua saya, kerja keras orang tua saya, kerja keras saya. Bapak tinggal minta doang, enak aja. Enggak saya kasih. Udah Bapak pulang aja pulang. Enggak kenal kok minta-minta. Apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seketika itu orang tadi pengemis musafir dia pulang, Allah Subhanahu wa taala tidak ridha, maka Allah kirimkan yang namanya bala. Seketika itu unta-untanya subhanallah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa sebab apapun. Bagi Allah gampang Pak. Itu seketika unta-unta di belakang kayak keracunan jamaah rahimakumullah, semua mati enggak sisa satupun. Bahkan kembali penyakitnya orang tadi seketika karena stres jamaah rahimakumullah. Apa? Kembali buduk lagi hadirin. Inilah orang yang kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna adzabil syadid, sesungguhnya azab Allah itu amat pedih. Karena enggak mau terima kasih sama Allah, maka ditimpakan lagi penyakit yang pertama kali dia derita, sehingga juga habis hartanya karena tidak mau ingat atas nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Begitupun malaikat datang kepada orang yang kedua, sama ceritanya seperti orang yang pertama, dihabiskan itu sapi-sapinya. Lalu datang yang ketiga, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Allah, Pak, dihormati benar-benar musafir tadi. Pak, silakan Pak, masuk Pak, masuk, silakan duduk dulu. Nanti saya ambilkan minum dulu, saya ambilkan sarapan dulu, silakan minum dulu Pak, silakan makan dulu Pak. Ini ada apa nih Bapak datang pagi-pagi? Saya mohon maaf, saya pengen punya kambing Pak, satu dua. Apa minta lebih dari satu? Enggak, satu aja. Kalau mungkin lebih dari satu saya kasih Pak, satu aja Pak. Emang yang datang malaikat enggak doyan Pak, cuman hanya nguji doang. Ya udah kalau begitu saya ambil kambing yang paling bagus dari sekian banyak kambing di belakang. Kayak karena ngebayangin dulunya enggak punya apa-apa. Sekarang jadi orang yang diistimewakan nama Allah, punya harta benda, penyakitnya disembuhkan nama Allah. Lalu fabi ayyi ala rabbikum atukadziban, dari nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan, kata Allah. Karena alhamdulillah Pak, dikasih kambing yang bagus, yang betina lagi, biar ceritanya kayak dia juga nanti ke depannya subur makmur lagi. Allahu Akbar. Ternyata yang ketiga inilah yang diluluskan sama Allah. Penyakitnya nggak dikembaliin lagi sama Allah, matanya melihat terus sampai dia menghadap Allah. Kambing-kambingnya beranak pinak menjadi orang yang kaya di kampung itu karena bertekad syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, makanya kata Nabi, hidup ini kalau pengen bahagia ada tiga. Yang pertama adalah lisanun dzakirun, punya lisan yang sibukkan dengan zikir kepada Allah. Orang yang banyak zikir, banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin hatinya galau, enggak mungkin. Orang yang galau, Pak, itu orang yang lupa sama Allah. Mereka orang yang punya harta benda, uangnya banyak, Pak, belum tentu dapat sakinah fi qulub, belum tentu dapat ketenangan jiwa. Makanya banyak orang-orang luar di sana yang uangnya jutaan, miliaran, triliunan, pengen cari ketenangan, dia harus ke luar negeri healing. Dia harus kemana gitu cari ketenangan, nggak dapat juga Pak. Nggak jauh-jauh cari ketenangan, ada di dalam rumah kita. Hamparkan sejadah, ambil air wudhu, kita takbir di tengah malam, sholat hajat, sholat taubat, sholat tahajud, pasti dapat ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mau cari solusi apa dari Allah? Allah sumber solusi. Kita ini banyak banget kebutuhan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini butuh umur yang barokah, hadirin, tambah tua biar barokah umur kita. Kita butuh kesehatan, Pak. Sehat itu mahal. Bulan yang lalu mohon maaf Pak Ustaz, itu suara saya nggak keluar Pak. Suara saya nggak keluar. Itu pun masih ngisi ceramah tuh Pak Ustaz di Mayangi, saya lagi ceramah. Saya langsung telepon Pak Ustaz. Kata saya malam ini saya mohon maaf nggak bisa hadir, suara saya habis. Emang kebetulan lagi cuacanya kurang nyaman, kebetulan lagi banyak kegiatan saat itu. Jadi lagi panas dingin, tapi tetap memang tugas. Tapi pas kesini nggak sanggup itu Pak Ustaz, saya nggak sanggup. Kondisi badan lagi nggak enak, suara nggak keluar sedikit pun. Ternyata suara itu mahal. Suara itu mahal, Masya Allah. Sehat itu mahal, sehat mahal. Bahkan yang rahimakumullah, ini saya termasuk baru sehat juga Pak Ustaz. Baru sehat. Kemarinnya sebulan yang lalu nggak ada suaranya, panas dingin. Kemarin lagi itu seminggu Pak Ustaz, perut saya Masya Allah 2 hari susah buang angin. Wallahualam bishawab. Kalau kata dokter mas sembelit Pak. Itu sampai saya sholat mau duduk, sholat duduk saya nggak sanggup karena sakitnya perut. Saya syariat jemaah rahimakumullah, ke dokter lah, berobat alternatif dan lain sebagainya. Terutama saya tahajud minta sama Allah, ya Allah saya nggak punya apa-apa ya Allah. Kalau Engkau tidak memberikan pertolongan kepadaku, siapa lagi ya Allah yang menolong aku ya Allah. Rabbana si'adhibal bashi Ishfi anta syafi la shifa la shifauka shifaan ya Allah la yughadiru saqama. Alhamdulillah tahajud walaupun sakit ya tetap tahajud. Sholat fardu di awal waktu ada azan dikumandangkan, tetap sholat di awal waktu, jangan berubah.
Karena memang tadi Allah menguji kita ini dalam kondisi sehat dan sakit, diuji sama Allah. Lagi sehat mah Pak, enak kita ibadah. Tapi di saat sakit juga coba, bisa nggak merasakan nikmatnya ibadah dalam sakit? Justru yang saya rasakan di saat saya sakit, ya rahimakumullah, itu sujud bisa meneteskan air mata. Karena apa? Begitu dekatnya saya di hadapan Allah. Karena mau kepada siapa lagi ya Allah aku mengadu? Siapa lagi yang bisa angkat penyakit ya Allah kalau bukan Engkau ya Allah? Itu lama saya sujud ya rahimakumullah, sampai nangis-nangis biar sehat ya Allah. Alhamdulillah Allah jawab. Enggak lama kemudian itu saya bisa buang angin. Mohon maaf, bisa semua bersih. Alhamdulillah sehat Pak. Sehat. Jadi jangan pernah mohon maaf kalau diuji sama Allah sakit udah ngeluh duluan. Ya sakit lagi, nggak dapat duit ini mah. Ya kan nggak kerja. Iya, ya sakit ini mah. Kenapa saya sakit sih ya Allah? Saya tuh sholat 5 waktu tepat waktu, tahajud istiqomah. Saya ngajarin anak-anak ngaji. Saya selalu berbuat baik. Kenapa saya yang sakit?